yang akan kita bahas sebenarnya ada 3 prinsip mengenai prinsip ekonomi, kemudian mengenai kita mengulang lagi mengenai kemiskinan dan aplikasi ya. Jadi ini prinsip-prinsip ekonomi yang dihubungkan dengan lingkungan. Nah, jadi kita definisikan dulu ya supaya sama persepsinya apa sih yang disebut ekonomi ini. Jadi kalau menurut yang kita rujuk itu adalah ekonomi adalah ilmu sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa ya. Jadi sebenarnya untuk apa itu? Ya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau manusia. Nah, jadi sistem ekonomi utama ada 3 nih. Ada yang terencana terpusat, pasar bebas, dan campuran. Nah, ini ada definisinya, jadi supaya sama persepsinya yang disebut terencana terpusat atau centrally planned ekonomi apa nih? Jadi pemerintah yang menentukan produksi dan distribusi barang dan jasa. Nah, kemudian ada yang disebut free market economy atau pasar bebas. Jadi individu dan swasta menentukan produksi dan distribusi barang dan jasa. Individu dan swasta. Kemudian kalau campuran, pemerintah dan swasta mengambil bagian dalam menentukan produksi dan distribusi barang dan jasa. Di sini ada pertanyaan, jadi sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut saya mungkin ini campuran ya, campuran. Beberapa hal ditentukan oleh pusat, tapi beberapa kita juga sangat pemerintah Indonesia sangat tergantung kalau kata saya terhadap swasta. Jadi selama ada kerjasama yang baik dan tidak merugikan masyarakat sih bagus ya, jadi sangat membantu sekali. Nah, sekarang ekonomi pasti selalu berkaitan dengan lingkungan. Nah, ini jadi kalau dilihat katanya untuk memproduksi suatu barang atau jasa itu, jadi diperlukan ada 3 sumber daya. Yang pertama adalah natural capital yang kita ambil dari bumi ya. Bisa banyak kita sudah bahas apa yang disebut natural capital. Kemudian manufacture capital, jadi industri-industri di sini yang berperanan untuk memproses bahan-bahan yang diambil dari alam untuk dijadikan nanti barang ini ya. Kemudian dan human capital nih. Jadi selain pabrik dan barang-barang yang kita ambil dari bumi, kita juga memerlukan orang-orang atau manusia-manusia yang bisa selain mengoperasikan bisa berpikir dan merencanakan sehingga misalnya good and service yang dihasilkan itu tidak banyak merusak lingkungan atau mengambil seperlunya. Good and services ya, jadi tidak hanya good saja, good itu barang-barang, tapi jasa juga biasanya termasuk masalah-masalah lingkungan yang pasti berhubungan dengan ekonomi. Nah, ini ada yang harus digarisbawahi dengan proses yang tadi itu ya, kegiatan ekonomi tersebut. Nah, karena keberlangsungan ekonomi bergantung pada keberlanjutan modal alam, ini tergantung kan kita ngambil semua dari bahan di alam, jadi pasti aktivitas industri dan lain-lain itu pasti tergantung kepada modal alam. Nah, yang harus dimanfaatkan sesuai dengan daya dukungnya. Kita sudah bahas pada bab sebelumnya apa yang disebut daya dukung ya. Nah, untuk itu supaya ini tetap sustain, kita selalu menganjurkan lagi, mengatakan dan memaksa nggak bisa ya. Jadi supaya modal alam itu perlu dilindungi untuk apa sebenarnya ya, untuk manusia juga sih sebenarnya. Dan kita harus mengingat bahwa bumi itu bukan untuk generasi yang ada saat ini, tetapi untuk generasi yang akan datang juga ya. Jadi makanya harus yang ada istilah yang disebut sustain. Jadi harus bisa digunakan oleh masyarakat atau manusia yang hidup pada abad-abad berikutnya atau nanti next setelah misalnya sudah tidak ada lagi orang tua, pasti kan anak-anaknya dan seterusnya ya, generasi berikutnya. Nah, ini mengapa ekonomi berkaitan dengan isu lingkungan? Ya, kita tentu saja sudah merasakan ya bahwa ekonomi itu diperlukan untuk
ekonomi itu diperlukan tidak hanya untuk berbagai aktivitas manusia yang untuk menghasilkan barang dan jasa, tapi juga ekonomi sekarang itu sudah banyak digunakan untuk menganalisis atau membuat suatu hitung-hitungan dari yang asalnya biasanya nggak pernah difikirkan ini bisa dimoneterkan hitung ya secara dengan angka, artinya akhirnya akan kita tahu berapa apa namanya bukan biaya, berapa harga suatu yang misalnya biasanya nggak pernah, pokoknya kita perlu tapi nggak pernah tahu seberapa perlunya. Itu penting tapi seberapa pentingnya kan biasanya kita udah pokoknya penting, pokoknya tidak penting gitu ya. Jadi disebut dimonetarisasi, dihargakan. Nah, mengapa ekonomi berkaitan dengan isu lingkungan? Pasti itu karena suatu pertumbuhan ekonomi, economic growth, segala aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manusia itu pasti penyediaannya bahan-bahannya banyak diambil dari alam, baik barang atau jasa ya. Dan jadi tidak hanya sebagai suatu negara bangsa bumi di dunia, tapi setiap masyarakat ya, bangsa, negara bagian, kota atau perusahaan. Kemudian tipikal negara industri, apalagi negara industri ya sangat bergantung kepada sistem high throughput economy. Dengan sumber daya energi yang digunakan itu sangat banyak sekali. Nah, akibatnya apa? Dari ini memang secara mungkin lebih efisien, produknya bisa lebih bagus, misalkan lebih sangat kualitasnya tinggi, tetap biasanya karena banyak proses-proses yang digunakan untuk mendapatkan barang yang sangat bagus sekali, biasanya limbah dan polusi yang dihasilkan juga lebih banyak. Seperti kita bikin kue saja lah, misalnya kita akan membuat kue dari apa misalnya kita mau membuat suatu kue dari ubi kayu, ubi bisa ubi kayu atau ubi manis. Nah, kalau kita ingin sesuatu yang lebih canggih, misalnya membuat cake dari ubi kayu misalnya, diperlukan kan energi yang lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya merebus saja misalnya ya si ubi kayunya, dan toh bisa sama-sama bisa dimakan. Itu energi yang digunakan untuk membuat sampai menjadi suatu produk kue yang sangat enak misalnya, itu pasti energinya banyak. Bahan-bahannya juga kan pasti lebih, tidak hanya air dan api ya, tapi misalkan ada lebih lagi supaya mengembang, kemudian diproses dan lain-lain. Nah, jadi high throughput economy yang sudah sekarang itu udah banyak dilakukan oleh negara industri, ininya banyak ya, jadi outputnya polusinya, kemudian energi berupa panasnya juga sangat, secara kualitas itu sangat rendah ya. Walaupun di sini dapatnya yang barang atau jasa yang sangat canggih misalnya ya. Jadi kalau dari environment dia mengambil high quality of energy, jadi yang dihasilkan itu hasil sampingan dari selain produk adalah low quality energy, kemudian materinya yang high quality matter, hasilnya waste and pollution. Biasanya kan untuk membuat suatu kualitas produk barang yang sangat bagus, biasanya yang diperlukan juga mereka sangat memilih ya, materinya juga tentu saja harus yang sangat bagus. Misalkan ada raw material yang masih kasar, biasanya harus diproses lagi sehingga menghasilkan barang atau materialnya itu yang lebih halus misalnya ya. Jadi ini tentu saja memerlukan energi yang lebih banyak. Nah, ini sebenarnya jadi kalau yang disebut high throughput ekonomi itu, jadi sebenarnya mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan aliran materi dan sumber daya energi. Banyak dihasilkan barang dan jasa. Nah, ini mengubah sejumlah besar materi berkualitas tinggi dan sumber energi menjadi limbah, polusi dan panas berkualitas rendah. Ininya sebenarnya bukan definisinya, penjabaran lebih lanjut dari high throughput ekonomi ya. Nah, ini kita lihat nanti mengenai Indonesia sendiri ya. Ekonomi Indonesia triwulan 3 tahun 2021. Jadi sekitar bulan apa nih? 2000 sekarang udah triwulan ketiga nih ini. Jadi bisa lebih up to date ya ininya datanya.
Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, mengapa ekonomi berkaitan dengan isu lingkungan? Tadi sudah disebut, pastilah ini kita aktivitas manusia pasti mengambilnya sebagian besar dari alam. Mengambil sebagian alam itu kan ada proses-prosesnya, yang tahap-tahapnya yang biasanya itu mau tidak mau pasti bersinggungan dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa bermacam-macam, kita tahu ya. Jadi ekonomi dan lingkungan itu selalu bisa selalu berkaitan. Pembangunan ekonomi adalah penciptaan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tentu saja ini bisa berupa macam-macam nih. Makanan, tempat tinggal, keamanan fisik dan ekonomi dan kesehatan. Pembangunan ekonomi ya. Kemudian bentuk pembangunan ekonomi konvensional sebagian besar mengandalkan pertumbuhan ekonomi dengan tujuan membangun ekonomi dengan hasil yang lebih tinggi. Bentuk pembangunan ekonomi secara yang konvensional yang saat ini dia ditulis sebagian besar masyarakat dunia, sebagian besar mengandalkan jadi ekonomi harus maju ya, intinya kalau membangun ekonomi biasanya ekonominya pertumbuhan ekonomi harus meningkat. Kalau pertumbuhan ekonomi meningkat itu kan sebenarnya intinya kalau ada pembangunan, kalau di suatu negara itu pembangunan itu harus terus-menerus ini berlangsung ya, artinya itu. Nah, ini kita lihat contoh kasus di Indonesia pada tahun yang saya disebutkan dari triwulan 3 tahun 2021. Nah, ternyata dari Badan Pusat Statistik Indonesia mengalami kemajuan 3,51, termasuk tinggi ya dibanding periode yang sama tahun lalu. Nah, pengendalian lonjakan kasus akibat varian Delta yang COVID itu ya pada awal ini triwulan 3 2021 dinilai mampu memulihkan ekonomi nasional. Jadi dianggap bahwa pengendalian COVID pada triwulan 3 tahun 2021 itu berhasil, sehingga roda ekonomi mungkin bisa lebih dipulihkan ya. Sehingga kalau di sini lihat produk domestik itu meningkat, yang awalnya di kuartal ini kayak hitung-hitungan dari ininya saya lupa di bulan-bulan yang disebut triwulan 1, 2, dan 3 itu dari bulan apa ke bulan apa, tapi intinya ada ininya ya. Seperti sekolah aja lah, ada triwulan 1, triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Jadi ini asalnya 1,55 meningkat, 3,1, kemudian ada penurunan sedikit, dan akhirnya ini 3,51 ya. Jadi ini hitung-hitungannya secara triliun. Kemudian kalau dibandingkan antara 2020 dengan 2021, terlihat ada memang meningkat ya, pernah meningkat. Nah ini saya nggak tahu ininya kuartal ya, mungkin ya kuartal 2 dan 3. Tuh 2, 3, tuh 4, 1, oh ya ada 4 berarti. Tuh 2, 3, 4, kemudian 1, 2, 3, dan nanti ada 4 kuartal. Jadi ada pernah sekali waktu memang penurunannya sangat ini ya, minus 2,19, artinya oh ini lebih rendah lagi, oh ini. Jadi mungkin ketika meledaknya COVID ini sangat menurun sekali ya, sampai 5,32 ya perekonomian, tapi kemudian secara bertahap meningkat sampai kuartal kedua itu 7,7 ya, tinggi juga kalau kata saya sih ya. Nah, kalau dilihat dari pertumbuhannya menurut lapangan usaha, ternyata yang banyak itu masih pertambangan dan penggalian. Jadi ini sektor pertambangan, kemudian perdagangan dan reparasi, kemudian konstruksi. Sedangkan pertanian ya sedikit dibandingkan dari usaha-usaha yang lain itu. Padahal kita sangat memerlukan ini ya, pertanian harusnya lebih bagus, tapi ternyata malah pertambangan dan industri dan perdagangan yang meningkat. Kemudian kalau dilihat dari pengeluaran overall, ternyata kita lihat di sini ekspor 29
16 tapi impornya banyak nih kita 30 ya beda sedikit tapi sebenarnya beda sedikit dari hal ekspor impor itu sebenarnya kalau di itu tinggi ya kita jadi masih banyak tergantung kepada impor 30,11%. Kemudian ini tingkat konsumsi ya, konsumsi ada rumah tangga, kemudian pemerintah dan lain-lain ini dan PM. Saya nggak tahu nih PMTB apa nih. Oh ada di sini. Pembentukan modal tetap bruto, lembaga non profit yang melayani. Oh ya, lembaga non profit yang melayani rumah tangga LNPRT. Pembentukan modal tetap bruto. Yang menarik di sini sih kita impornya luar biasa banyak. Sebenarnya suatu negeri itu bukan tidak boleh impor ya, tapi proporsinya seharusnya importnya ya hanya untuk barang-barang yang memang sangat diperlukan ya. Kalau kita sudah punya misalnya mengapa harus impor? Oke, ini pertumbuhan dan kontribusi BDP produk domestik bruto menurut wilayahnya. Ini yang menarik di sini adalah kalau dilihat ini ada ini wilayahnya yang merah ini kemudian kontribusi dan pertumbuhan. Kita lihat yang kalau saya yang sangat mencolok itu adalah nih Jawa ya. Di Jawa itu kontribusinya sangat besar sekali 57%, tetapi pertumbuhannya hanya 3,3% nih. Bandingkan dengan ini nih Maluku dan Papua. Kontribusinya hanya 2,45 tetapi ininya pertumbuhannya 9,1 Maluku dan Papua. Jadi berarti saat-saat ini memang sedang banyak kegiatan konstruksi dan lain-lain ini dilaksanakan di Papua, kemudian Sulawesi, Kalimantan. Jadi di Jawa itu memang wajar sih sudah sedikit karena dianggap berbagai fasilitas memang sudah banyak ya di sini. Tapi yang menarik saya nggak tahu ini minus nih. Kalau Bali dan Nusa Tenggara malah minus 0,00% ininya pertumbuhannya menurun. Oke, jadi ini di Indonesia memang sekarang sedang ke Indonesia bagian timur ya. Nah, tadi kita lihat mengenai aspek ekonominya, sekarang ini yang lingkungannya nih akibat dari ekonomi. Jadi ini pertumbuhan ekonomi konvensional yang saat ini berjalan dinilai unsustainable ya. Jadi kalau seperti ini lihat seperti ini nih, misalnya mau membuat pertanian monokultur misalnya ya. Jadi ya hutannya malah dibersihkan dulu. Hutan dibersihkan dulu. Padahal di hutan itu tidak hanya ada pohon-pohon, tapi ada hewan-hewan lainnya, hewan bisa besar, kecil, dan lain-lain yang mungkin ya ada yang bisa lihat secara kasat mata, ada juga yang misalnya di dalam tanah atau di pohon-pohonnya yang mungkin sudah tidak terlihat lagi ya. Nah, ini akibatnya seperti ini memang sebenarnya kalau dari aspek lingkungan ini bukan kita tidak pro pembangunan atau tidak, tapi harusnya ya ada berbagai proses lah sampai jangan sampai dihabiskan seperti ini. Kita termasuk negara yang banyak dalam tanda kutip banyak terjadi proses deforestasinya yang banyak ya. Nah, pertumbuhan ekonomi konvensional yang saat ini berjalan unsustainable karena mengurangi, mendegradasi sumber daya alam, modal alam ya ini. Dan pembangunan ekonominya juga akhirnya suatu saat akan terganggu juga ya. Kemudian salah satu alasan adalah mengapa dianggap unsustainable. Ini tadi saya sudah sedikit menyinggung bahwa tidak diberikannya nilai moneter ya untuk manfaat modal alam dan efek berbahaya dari berbagai aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jadi misalnya yang disebut eksternalitas lingkungan. Jadi ya kita tidak menghitung misalkan ya kita industri senang lah banyak industri dan lain, tapi tidak dilihat kalau industrinya tidak sustain seperti ini misalnya asapnya kemana-mana, masyarakatnya juga sakit misalnya kalau terlalu seperti ini ya, misalnya dalam kota
tidak kita hitung ini, tidak dihitung berapa biaya masuk rumah sakitnya misalnya, bagaimana biaya untuk generasi yang akan datang yang misalnya sekarang masih kecil tapi suatu saat karena terlalu terekspos kepada polutan-polutan, bagaimana itu yang tidak pernah dihitung. Nah ini contohnya ini tadi ya, jadi kalau misalnya hutan diambil kita sudah tahu lah apa akibatnya. Misalnya ke jasa ekosistem, kemudian apa yang dihasilkan dari hutan ini apa sih sebenarnya ya? Selain menghasilkan layanan ekologis ya di sini, kemudian penyediaan air, serapan karbon, dan biodiversitas yang yang mungkin kalau dihitung-hitung memang seolah-olah tidak ada harganya ya. Tapi kalau diberikan angka-angka dengan uang ini sebenarnya luar biasa, tak terhingga itu artinya sangat sangat banyak sekali ya. Kemudian yang polusi tadi jarang sekali dinilai risiko polusi, tadi sudah saya bahas sedikit. Kemudian limbah-limbah gas terutama terhadap kesehatan kalau yang seperti ini ya, terhadap kesehatan. Nah, ini kita tahu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan penerapan eksternalitas lingkungan dalam ekonomi bersifat unsustainable. Nah, kenapa katanya tapi masih tetap dijalankan nih? Kita tetap saja business as usual ya, business as usual. Dan malahan kemarin kan kita akan tetap membangun ya. Sebenarnya membangun mah harus ya, dan manusia karena manusia Indonesia makin banyak juga sih. Tapi mestinya ada prioritas juga sih ya, kalau kata saya sih. Nah ini ada yang bisa menjawab nggak? Kenapa tetap kita jalankan yang ekonomi yang unsustainable nih? Saya coba deh, Bu. Ya coba. Ini siapa namanya? Bintang, Bu. Ya coba. Mengapa ya ini? Kalau menurut saya itu ya karena kebutuhan kita kayak tadi udah Ibu bilang juga kan, pertumbuhan kita kan masih jalan terus ya, manusia terus bertambah. Ya. Terus kebutuhan juga semakin banyak. Sama kalau menurut saya juga solusi-solusi yang ditawarkan untuk apa ya? Untuk mengkonversi ekonomi yang sekarang unsustainable ini menjadi sustainable, itu solusinya masih dibilang masih kurang efektif gitu, Bu. Maksudnya kayak terlalu teoritis. Itu Bu, maksudnya kayak apa ya? Solusinya itu masih agak kurang efisien juga, misalkan dalam misalkan produksi suatu produk gitu kan, kadang untuk jumlah yang banyak memang polusinya banyak, cuman kalau untuk mengurangi polusi nanti ada pertimbangan lain kayak misalkan harganya lebih mahal atau jadinya lebih nggak efektif juga gitu, Bu. Ya soalnya kalau lebih mahal bisa kita impor lagi jadi banyak ya. Iya. Jadi kamu gimana, punya ini enggak saran? Sebenarnya ya saran yang kalau kata saya harus dipaksa ini mah. Ya itu kalau menurut saya sih sarannya dipaksa aja sih, Bu. Cuman bertahap gitu lah, Bu. Setidaknya bertahap, bukan benar-benar ditinggalkan gitu. Ya memang kalau kata saya sih industri juga pastilah udah yakin saya sama mereka juga inginnya melakukan itu, tapi pasti ke ininya ya, ke nanti harga akhirnya memang jadinya teh. Tapi sebenarnya dari bahannya lah, intinya biasanya orang itu mulai dari bahannya yang tidak terlalu bahaya, misalnya mulai dari gitu. Ya benar, Bu. Mungkin kontrol pembuangannya juga mungkin. Ya, tapi tetap aja kalau kata saya sih harus ada yang, kalau untuk lingkungan mah kita harus ada yang dalam tanda kutip kejam gitu. Kejam itu maksudnya untuk kita supaya tidak berpikir untuk masa yang akan hari ini saja gitu. Saya emang nggak kebayang generasi yang berikutnya itu. Coba Indonesia itu udah seperti apa. Kalimantan aja udah luar biasa ya. Sebenarnya saya tidak anti apa namanya itu pembangunan, tapi misalnya ada kan negara-negara lain juga yang bisa lebih baik lah gitu ya. Treatment terhadap environmentnya sudah baik. Nah mungkin kita ke masyarakatnya juga akhirnya ya. Kemudian seperti pada kuliah sebelumnya, ke masyarakat, pengetahuan masyarakat, kemudian mengenai kemiskinan juga akan sangat berpengaruh. Nah itu PR kita bersama sih kalau kata saya itu ya.
Oke, bagus Bintang ya. Nanti yang lain akan saya tanyakan juga coba. Nah, ini mengapanya tadi? Ya, jadi keuntungan profit lebih besar memang. Jadi kalau misalnya dengan semua sok dalam tanggung mungkin orang sok lingkungan itu jadi memang jadi modalnya jadi harus lebih banyak sih dan mungkin intinya jadi lebih ribet ya intinya lebih ribet. Tapi kalau misalnya dengan pokoknya ini keuntungan profitnya ya bisa lebih besar itu. Nah, kemudian nah ini bentar. Penentuan harga menyebabkan harga produksi barang dan jasa menjadi lebih murah dengan harga jual yang sama akan dapat keuntungan lebih besar. Tapi misalnya kita mau ideal juga nanti misalkan dari negara-negara lain bisa yang bisa lebih murah ya kita ada beberapa barang itu yang diimpor malah lebih murah ya jadi barang-barang yang aslinya kita yang ini jadi nggak laku juga ada itu kasus-kasus seperti itu. Kemudian pertumbuhan ekonomi telah dianggap setara dengan peningkatan. Nah, intinya kalau banyak pembangunan artinya taraf hidup akan meningkat. Nah, tapi akankah dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup itu akan membuat manusia atau bangsa Indonesia menjadi lebih bahagia enggak ya? Menjadi lebih bahagia kah kita kalau misalkan ekonomi jor-joran kita duitnya banyak juga gitu ya. Bisa membeli dengan mudah dan lain-lain. Apakah kita akan menjadi lebih bahagia enggak ya? Coba ada yang bisa menjawab enggak? Alvina, jawab Alvina. Kalau Ya, menurutmu kita akan lebih bahagia enggak? Mungkin kalau bahagia karena banyak uang mungkin kayak lebih ke kesejahteraan, mungkin kesehatan dan lain-lain. Tapi kok kebahagiaan kayak seperti jadi senang terus juga enggak, Bu. Karena ya pengalaman saya orang yang mampu dan nggak mampu juga ada kesulitan di hidupnya masing-masing. Mungkin kayak tingkat stresnya berbeda atau bagaimana. Jadi menurut saya sendiri kalau tahap kebahagiaan itu relatif, tapi kalau misalkan bisa dilihat dari kesejahteraan mungkin lebih mudah mengakses pendidikan, lebih mengakses kesehatan seperti itu mungkin kalau pengalaman saya. Ya, sebenarnya jadi ada standar supaya kebutuhan dan aksesibilitas terhadap kesehatan dan ini yang terpenuhi ya itu yang minimal harusnya yang minimal itu sudah didapatkan oleh semua bangsa Indonesia mungkin gitu ya. Kalau kata saya mestinya itu dulu kita mengejar itu. Nah, soal kebahagiaan memang tentu saja ya kalau semua dipenuhi minimal ya pasti mungkin kita lebih effort untuk melakukan atau mencari yaitu lebih mudah mungkin akan mengurangi stres juga ya sebenarnya. Tapi tidak berarti bahwa misalkan segala punya dan lain-lain lebih dari keperluan belum tentu juga ya. Ada ini yang suka kalian mungkin pernah lihat juga di koran-koran dulu masyarakat mana sih yang paling bahagia gitu ya. Bangsa mana yang paling bahagia? Ternyata bukan bangsa yang dari Amerika yang gitu-gitu yang kaya ya nah kita anggapnya ternyata kadang-kadang negara ada yang Eropa saya lupa negara mana sama ini malah yang di kaki pegunungan Himalaya itu apa sih namanya itu mereka bahagia loh. Butan. Ya. Ya itu mereka lebih bahagia. Jadi intinya itu kita senang dan ini kalau misalkan secara ekonomi kita mampu ya. Tapi untuk bahagia itu bukan berlebih sebenarnya itu ya. Yang penting semua keperluan dasar basic itu sudah dipenuhi memang selayaknya lah ya kita biasanya tergantung orangnya juga sih ya sudah puas. Jadi ada negara-negara yang misalnya tidak hebat-hebat banget tapi mereka cukup bahagia lah ada yang ada ininya parameternya ditentukan berdasarkan apa saja yang disebut dikategorikan bahwa bangsa itu adalah happy, senang gitu ya kasus bunuh dirinya sedikit, rendah gitu ya. Lanjut. Nah, ini sekarang kemiskinan sebagai sumber masalah lingkungan. Kita sudah bahas juga ya bahwa sebenarnya masalah lingkungan itu tidak terlepas dari masalah ini juga ya. Jadi biasanya negara-negara dengan yang banyak yang seperti ini ternyata ya memang banyak permasalahan lingkungan.
Saya di mana ini sini nggak disebutkan ya. Indonesia bukan. Di bantaran sungai mungkin Indonesia juga nih, tapi juga ini persada mah Indonesia pisan ya. Indonesia ya ini ya. Sebenarnya berbagai upaya sih sebenarnya banyak dilakukan. Saya percaya sih sudah banyak dilakukan. Misalnya ininya ya rumah depannya, bagian depannya itu menghadap ke sungai, malah jangan bagian belakangnya ya, kalau nggak salah di Jogja itu ya. Jadi menghadap ke sungai bagian depan rumahnya. Di antaranya gitu supaya kita jadi melihat kalau di depan mata kita kotor, masa nggak ini ya, nggak ada terbersit ingin membersihkan. Itu sebenarnya itu sih. Jadi mencoba menyadarkan masyarakat secara ya kok kamu mau gitu seperti ini, tapi ternyata masih belum semua bisa dilakukan ya. Memang untuk bekerja dengan masyarakat dengan ini emang bukan pekerjaan yang mudah sih ya. Nah, ini sekarang yang disebut kemiskinan. Jadi kita lihat kemiskinan itu apa sih, ada ininya ya definisinya. Supaya persepsinya sama nih. Kemiskinan adalah kondisi di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar ya. Nah, kalau menurut Bank Dunia, penduduk hidup dengan pendapatan 2,25 per hari. Jadi berapa puluh ribu nih. Dolar berapa sekarang? 14, 15, 30 atau 50 ribu lah ya per hari. Tapi kalau di Indonesia agak berbeda, jadi dibuat standarnya berdasarkan BPS ya. Nah, jadi ada garis kemiskinan pada bulan Maret 2021 adalah sebesar ini, 472 sekian ya per kapita per orang atau per bulan. Jadi GKM sebesar ini, GKM-nya harus di bawah kan ya garis kemiskinan. Jadi harus di bawah dari garis kemiskinan, jadi 349. Nah, GKNM. Nah, ini GKNM ini garis kemiskinan non makanan nih. Ada 123. Nah, iyalah sebulan kamu bisa hidup nggak sih? 123.000. Sedikit sekali ya. Oke, ini. Jadi kalau kita menghitung garis kemiskinan dijumlahkan. Jadi GKM ini, GKM, garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makan. Untuk apa saja sih yang disebut garis kemiskinan makanan? Jadi nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ya. Kemudian non makanan, nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non pangan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan ya. Ini maka dibuat suatu misalkan pada bulan Maret yang disebut garis kemiskinan itu adalah sekian, kalau kurang dari sekian berarti sangat miskin atau apalah ya istilahnya, saya kurang paham, tapi intinya minimum harus segini nih, 472. Kalau kata saya pasti banyak nih yang di bawah ini. Oke, itu nah ini kita udah bahas mengenai mode iPad ya. Dan masih ingat model lipat ini kita sudah bahas ketika membahas populasi manusia ya. Kemiskinan dan isu lingkungan. Ini masih ingat kan mungkin ketika membandingkan di negara maju dan dengan negara berkembang. Yang negara kurang maju jadi anaknya banyak. Tapi sistem ininya ya consumption per orangnya kan tidak sebanyak negara maju ya. Kita misalkan energinya juga tidak sebanyak yang dikeluarkan oleh negara maju. Kemudian teknologikal lebih sederhana dibandingkan ini. Nah, jadi pada akhirnya itu kalau nggak salah permasalahan lingkungan ini ya hampir sama juga gitu. Hampir sama juga, tapi mungkin ininya aja yang berbeda. Sampah biasanya jenis sampahnya yang dihasilkan yang agak berbeda. Itu yang model iPad DAM. Nah, dampak pada lingkungan ditentukan oleh populasi, tingkat konsumsi, dan teknologi yang digunakan ya oleh manusia. Kemudian pada kondisi keterbatasan ekonomi, masyarakat akan dihadapkan pada keterbatasan pilihan ya. Jadi yang kekurangan dari orang yang tidak mampu atau miskin itu adalah pilihannya, jadi terbatas nih.
dalam menggunakan jenis dan sumber daya yang secara langsung maupun diperjualbelikan. Jadi pilihannya lebih sedikit dibandingkan misalnya kalian ya. Misalkan untuk sekolah saja kalian masih bisa misalnya bisa meninggalkan kota kelahiran kalian, ya, tapi kalau yang miskin misalnya tidak punya uang, tidak punya kemampuan secara finansial, jadi pilihannya juga terbatas, sekolahnya ya sekitar-sekitar kotanya misalnya, seperti itu. Nah, sekarang dampak lingkungan dan pengentasan kemiskinan. Sebenarnya pengentasan kemiskinan itu banyak yang bisa bagi caranya banyak sih yang buku-buku sudah banyak, teori-teori banyak bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan sih. Nah, yang pertama tentu saja kita harus mengurangi pertumbuhan penduduk. Mengurangi jumlah penduduk. Ya, yang pertama karena yang biasanya biasanya dihubungkan dengan perempuan karena hanya perempuan yang bisa melahirkan ya. Jadi perempuan itu harus diberi pengetahuan, disadarkan sehingga dia bisa memilih sendiri, memilih kebebasan atau kemandirian untuk bisa, misalnya saya ingin punya anak berapa dan seterusnya, menikah umur berapa misalnya. Ini masuk ke dalam variable population ya, yang tadi P ya. Kemudian selain mengurangi jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan perempuan, juga mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Jadi kalau misalkan bisa alternatif yang lebih tidak menghabiskan energi lebih banyak, dipilihlah itu ya. Jadi variable population, affluence dan seterusnya. Pada ini pada yang tadi iPad itu termasuk teknologi ya. Kemudian dan ini nih yang mengurangi degradasi lingkungan. Yang mengurangi degradasi lingkungan sebenarnya di negara-negara maju itu banyak sebenarnya ya degradasi lingkungan itu. Jadi kalau yang tadi di model yang tadi termasuk variable I-nya, impact-nya ya dalam model iPad. Ini jadi yang bisa dilakukan secara teori ya. Jadi yang pertumbuhan penduduk dikurangi, perempuan ditingkatkan kesejahteraannya, penggunaan sumber daya lebih efisien kan ya, efisien dan kurangi degradasi lingkungan. Ini yang secara teoritis dan kita harus mengimplementasikannya nih. Nah, tadi yang mengenai ekonomi, sekarang penggunaan perangkat ekonomi dalam penanganan masalah lingkungan. Nah, yang sekarang itu udah biasa ya kita melihat ada ekonomi ekologi atau ekonomi lingkungan. Jadi sebenarnya menjawab dari permasalahan yang saat ini dan yang sebelumnya bahwa sistem ekonomi yang dianut itu adalah dianggapnya tidak sustain untuk environment itu ya. Jadi harus karena belum menyangkutkan masalah ekologi atau environment. Jadi yang sekarang digunakan trennya itu adalah ecological atau environmental economy. Jadi perkembangan terbaru yang mengarah pada pendekatan ekonomi yang memasukkan nilai ekosistem atau lingkungan sebagai bagian dari sistem ekonominya. Nah, jadi apa saja sih nih ekologi itu? Melihat semua aktivitas ekonomi sebagai subsistem. Jadi bagian dari biosfer, bagian dari harus dipertimbangkan sebagai bagian dari dari bumi ya, yang bergantung pada sumber daya alam dan jasa ekosistem. Nah, ini jadi orang ekonomi itu sudah masuk nih ke mengenai environment dan ecological itu, jadi mereka sudah mengambil aspek-aspek ini dalam ekonomi, mereka sudah paham ya. Jadi ada yang disebut natural capital. Apa saja yang disebut natural capital itu termasuk udara, air dan tanah, biodiversity, mineral itu sebagai natural capital ya. Kemudian tapi tidak hanya barang-barangnya saja atau tidak hanya materinya saja, tapi proses sistemnya juga dianggap sebagai modal alam ya. Misalnya water purification, kemampuan air untuk mempurifikasi, nutrient cycling, siklus nutrisi dan climate
climate control, bahwa climate itu bisa mengontrol ini ya, natural capital, sumber daya alam. Nah, ini sistem ekonominya yang seperti ini ya. Misalnya kita memproduksi sesuatu untuk dikonsumsi misalnya ya. Nah, jadi di sini yang penting itu ada yang disebut harus bisa recycling and reuse ya, sehingga akan diuntungkan dari ininya, natural capitalnya. Misalnya masih karena kita tidak menggunakan banyak, jadi ini mungkin bisa lebih sustain, lebih panjang umurnya ya. Nah, jadi kalau economic systemnya apa saja sih kita? Tentu saja yang pertama dalam suatu proses ekonomi itu menghasilkan goods and services ya. Tapi di yang lain juga harus dipahamkan. Ya, jadi orang-orang ekonomi itu sudah paham bahwa kalau diambil-ambil terus atau suatu saat akan depletion ya, akan berkurang tentu saja. Mungkin berkurang, selain berkurang bisa juga mengalami degradasi. Kemudian akan dihasilkan heat, kemudian dan pollution. Ini pollution apakah suatu proses itu ada yang tidak menghasilkan pollution? Enggak. Tidak ada byproductnya. Setahu saya hampir semua prosesnya dalam suatu execution pasti ada byproductnya, hasil sampingnya. Hasil samping sebenarnya secara alam itu bisa di bumi ini atau alam itu sebenarnya bisa bukan memperbaiki sendiri, self apa sih namanya, self perbaikan sendiri ya, selama tentu saja selama polutannya tidak terlalu banyak. Kita kemarin waktu membahas mengenai air, sebenarnya bisa secara alami ya badan perairan itu bisa memproses sehingga bisa kembali tidak sekotor ketika ada itu ya buangan-buangan itu. Tapi itu kalau jumlahnya juga mereka mampu ya organisme yang di sana. Tapi kalau tidak ya akan terjadi pollution, air pollution, polusi air. Dan pada kenyataannya biasanya yang aktivitas manusia itu biasanya alam itu sudah banyak yang tidak mampu mendegradable misalnya bahan-bahan limbahnya itu sudah tidak bisa dibersihkan, diperbaiki lagi secara alami. Nah, jadi ekonomi ekologi fokus pada persediaan terbatas dari banyak sumber daya alam dan tidak adanya pengganti bagi sebagian besar modal alam. Jadi harus diyakinkan bahwa tidak selalu ada pengganti sebagian besar modal alam. Artinya bahwa kalau udah habis ya habis gitu, tidak ada penggantinya gitu ya. Jadi harus karena kita kan udah tahu ada yang renewable dan non renewable, dan itu yang harus orang-orang ekonomi harus difahamkan bahwa ada barang-barang yang tidak bisa udah habis atau SVCF gitu ya udah aja selesai. Dan jadi bukan masalah pembangunan harus dihentikan, tapi intinya ini nih ya, ini sekolah saya menarik nih, inovasi pembangunan dan perbaikan untuk mencapai ekonomi dan sistem sosial yang berkelanjutan. Bukan berhenti, tapi intinya itu kita harus banyak berinovasi dan memperbaiki yang misalnya atau merecycle, mereuse lagi yang sudah barang-barang yang sudah digunakan tapi masih bisa dipakai. Nah, ini sebenarnya salah satunya bisa nyatakan dalam model low throughput economy yang mencoba memanfaatkan modal alam yang terbatas dan efisien sehingga menghasilkan lebih sedikit limbah dan kerusakan. Jadi sesedikit mungkin, jadi efisien aja intinya itu ya. Secara efisien sehingga menghasilkan lebih sedikit limbah dan kerusakan lingkungan. Jadi ini yang di idenya itu, jadi ada ini nih, ada yang recycle and reuse-nya ini. Kemudian kalau inputnya ya tidak berubah sih, high quality energy, high quality matter, tapi ini sistemnya nih low waste economy. Jadi diusahakan sesedikit mungkin polutannya. Kemudian ada di sini ya bedanya dengan yang tadi ya.
pollution control, kemudian outputnya low quality energy dan waste policy pasti ada, tapi kalau memungkinkan di recycle dan reuse. Sebenarnya ini saya kira sudah banyak yang melakukan ini, tapi mungkin karena industri itu tidak hanya satu dua, ya banyak sekali. Mungkin ada yang masih juga misalnya tidak menggunakan ini. Oke, jadi ini salah satu upaya nih. Nah, beberapa pendekatan yang dapat lingkungan. Oh, ini sudah bahas. Jadi full cost pricing itu, jadi misalnya harga sebuah mobil itu semua yang akibat dari misalnya dampak dari adanya mobil, misalkan mulai dari polusi udara, ketika proses pembuatannya dihitung sehingga harganya mungkin pasti akan sangat mahal sekali, full cost pricing. Tapi ada pendekatan lain yang misalnya kita harus tahu harga, divaluasi. Mungkin tidak sampai, mungkin estimasi lah ya, valuasi lingkungan. Setiap barang-barang dari alam yang akan kita gunakan, kita harus tahu valuasinya. Kemudian subsidi ramah lingkungan. Jadi suatu misalnya industri yang telah menggunakan environment secara baik, wise ya, dia harus disubsidi ya. Kemudian pengembangan indikator lingkungan. Jadi kita harus punya banyak indikator bahwa yang menyatakan misalnya ini lingkungan ini udah rusak nih, kamu jangan pakai ini yang ini lagi gini. Kita harus sudah aware mengenai itu ya. Jadi pengembangan indikator lingkungan. Nah, kemudian ada eco-labeling atau sertifikasi. Sekarang ini udah banyak nih, misalkan kita mau mengekspor kayu ya, biasanya harus ada eco-labeling ya. Diambilnya di mana, jenisnya apa, kemudian hutannya dan seterusnya, di eco-labeling. Dan ada certification-nya. Nah, ini lagi-lagi pengentasan kemiskinan. Karena dianggap sebagai bagian penting mengenai permasalahan lingkungan di dunia ini ya. Salah satunya ini pengentasan kemiskinan. Nah, ini dicontohkan ada valuasi lingkungan nih. Jadi kita ingin tahu nih sebenarnya ya harga-harga, kalau ini didolarkan nih ya, merupakan pendekatan untuk memperkirakan nilai modal alam bumi nih. Di sini ada dari terestrial dan akuatik ya. Forest itu kalau dilihat di sini paling mahal ya dihargakan, tapi saya di sini nggak disebutkan ininya luasannya ya. Tapi ini bentar, misalnya, oh ini hasil dari Robert Constanza ya. Dia menilai 17 jasa ekosistem yang disediakan oleh biota bumi. Oh ini. Nah jadi ini tidak sebutkan seluasan berapa, tapi intinya yang paling mahal dibandingkan dengan ekosistem yang lain ya. Swamp, cropland, kemudian grassland juga. Karena di hutan apa sih kenapa mahal? Di hutan itu segala macam ada ya. Segala macam ada nih. Kemudian kalau di akuatik, mangrove nih. Mangrove termasuk yang mahal. Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa dianggap mahal dibandingkan dengan marine sendiri dan coral reef nih. Coastal marsh atau mangrove itu paling mahal. Ada yang bisa jawab enggak? Mengapa? Paling mahal. Ryutari coba. Ryutari. Ya, mengapa mahal ya? Kedengaran suaramu. Mangrove kenapa mahal ya, Bu? Paling mahal dibandingkan dari ekosistem yang lain. Kita bandingkan dengan yang akuatik saja. Paling mahal nih dihargakan, divaluasi. Gara-gara luas ekosistem mangrove tuh setahu saya cuma ada di beberapa wilayah itu, kayak di Indonesia sama yang daerah ekuator gitu, seingat aku, Bu. Nggak hanya itu, ada lain juga. Bukan yang itu, biasanya ke fungsi loh. Apa coba fungsinya? Dan di sana ada apa? Sama buat mencegah erosi gitu bukan ya, Bu? Ya itu, terus kemudian apalagi coba fungsi? Biasanya jasa ekosistem dan jasa ekosistem ya yang tidak bisa dilakukan misalkan open ocean atau marine shelf. Apa coba di sana tempat apa misalnya? Mangrove itu.
tempat Oke, tadi kamu bilang apa yang pertama itu apa tadi? erosi, Bu. Oh, Untuk erosi. bukan erosi, intinya itu yang dari laut itu apa? Laut bukan erosi ya? Pantai erosi gitu. Ya salah satunya erosi, tapi sebenarnya sebagai apa? Abrasi ya, Pagar Bu, itu. abrasi. Nah, itu pagarnya darat itu, si mangrove itu pagarnya darat. Intinya ya kasarnya itu sama lagi coba ekosistem servicesnya apa? Di sana ada apa biasanya? Ada organisme-organisme yang banyak memanfaatkan mangrove apa ya biasanya? Ada berbagai yang misalnya memijah dan apa-apa itu ada dikerjakan, dilakukannya di mangrove ya pesisir itu. Tapi yang pertama itu adalah bukan pembatas pagarnya apa dari laut untuk ke darat itu mangrove itu ya. Kalau mangrovenya bagus biasanya kayak tsunami itu nggak seberat yang terjadi di Aceh misalnya itu ya karena tertahan. Kemudian di mangrove itu banyak apa organisme yang kecil-kecil ya yang menjadi di sana kemudian dan lain-lain banyak itu. Jadi dihargakannya sangat mahal dan tidak semua punya mangrove ya. Tapi sebenarnya di dunia itu tidak hanya Indonesia saja. Tidak Indonesia saja, ada negara-negara lain juga yang punya mangrove. Tapi memang biasanya di ekosistem tropical ya. Tuh. Tapi kalau forest dihargakan mahal, kenapa ya Anju? Coba Anju. Kok mahal ya? Gimana, Bu? Ini kalau forest mengapa mahal banget dibandingkan dengan cropland nih? Cropland itu kan biasa misalnya pertanian ya, sistem pertanian menanam jagung, menanam karet. Tapi itu kalau forest itu lebih mahal, kenapa ya? Ya, kalau kita lihat dari fungsi dari si hutan sendiri, banyak ya. Kalau yang paling utama, kalau kita tahu, oksigen itu kan sebagai sumber kehidupan itu paling banyaknya kalau di terestrial sendiri itu banyak dari hutan. Selain itu juga fungsi hutan itu kan banyak menopang kehidupan kita ya. Misalnya beberapa pemanfaatannya di hutan itu banyak sumber tanaman yang bisa dijadikan obat. Contohnya kayak ada kina, itu yang kemarin kita pelajarin untuk malaria. Kemudian juga beberapa tanaman di hutan juga bisa digunakan untuk bahan bangunan, kemudian juga bahan pangan, sandan, dan lain-lain gitu, Bu. Jadi memang hutan ini pemanfaatannya cukup banyak yang menopang dari sumber daya yang kita butuh. Mungkin itu, Bu. Ya, dan untuk menumbuhkan suatu hutan itu perlu berapa waktu? Nah, itu juga ngaruh juga. Forest itu kan nggak bisa 10 tahun ya menjadikan forest yang proses yang primer itu nggak 10 tahun nggak akan jadi. Perlu waktu lama itu. Jadi kalau merusak hutan itu untuk recovery-nya itu luar biasa. Di dalam hutan itu kan sistem-sistemnya saling ini ya, saling kait mengait ya. Jadi itu juga sih. Oke, jadi ini sebenarnya suatu perkiraan saja ya. Jadi suatu untuk kita supaya sebenarnya untuk sangat menghargai lah bahwa di sana itu sebenarnya tidak hanya dilihat barang-barangnya saja, tapi jasa-jasanya yang dihasilkan dari organisme penghuninya gitu ya. Nah, valuasi lingkungan tidak hanya dapat dilakukan pada jasa ekosistem yang masih berfungsi baik, namun juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai kerugian jika suatu ekosistem rusak, sehingga ekosistemnya tidak lagi dapat dinikmati. Nah, itu ya. Jadi valuasi itu kita harus bayangkannya juga prediksi rugi kalau nggak ada lagi nih gimana nih. Nah, itu yang harus sudah terpikirkan sebenarnya. Misalnya dicontohkan di sini ya pollution impact-nya apa saja sih, misalnya ke health impact ya. Kemudian infrastructure damage dan seterusnya. Ini apa ya yang harus kita bayar nih? Medical cost, human capital method, kemudian affecting behavior, hedonic wages, dan seterusnya ya, cost replacement, hedonic prices. Jadi ini banyak yang harus kita ganti intinya itu ya. Dan ini akan duit lagi nih. Jadi makanya harganya juga kalau misalkan banyaknya air pollution itu akan mahal karena kita akan mempertimbangkan ini nih gitu ya yang akan
ditimpakan yang akan dialami oleh manusia jika misalkan polusinya makin meningkat. Kemudian water pollution ini juga ke kesehatan, kemudian kita kehilangan ekosistem. Ini apa yang harus kita bayar untuk ini kalau kita tidak punya kesehatan kita terganggu, kemudian beberapa ekosistem hilang. Nah ini yang kita harus ganti. Misalnya medical cost, berapa nih costnya untuk kita sehat kembali misalnya ya. Kemudian human capital dan lain-lain ini ada ya, change in productivity juga. Kemudian kalau soil degradation misalnya di pertanian, sistem pertanian kita terganggu misalnya ya, increase in vulnerability to disaster ya. Jadi kita lebih rentan misalnya ya terhadap berbagai bencana kalau ada kerusakan tanah itu ya. Ini juga lihat change in production, cost in replacement. Jadi harus dihitung sehingga nanti harganya juga akan mahal nih. Noise pollution, discomfort, dan health impact juga ya. Present protected areas, loss of green areas. Nah ini yang harus kita ganti ini. Coastal ecosystem. Nah ini juga ada eutrophication, destruction, erosi. Nah ini yang mungkin kalau secara kasat mata nggak bisa ini, tapi kalau di list mungkin lebih banyak dari ini sebenarnya ya. Ini yang kelihatan saja. Nah, masih valuasi lingkungan. Nah, jadi dengan pendekatan ini saya dapat lakukan cost benefit analysis. Jadi cost benefit analysis yang dapat digunakan untuk memilih kebijakan. Nah, kebijakan yang lebih baik antara berbagai tipe eksploitasi sumber daya dengan dampak lingkungan yang berbeda. Jadi misalnya kita mau membuat misalkannya ibu kota dipindahkan. Nah, jadi ada berbagai alternatif, jangan satu alternatifnya itu. Kalau ini dampaknya apa? Misalkan kalau dengan cara ini apa dan seterusnya sehingga bisa memilih dicari dampak-dampak yang paling kecil gitu ya. Cost benefit analysis misalnya seperti itu. Dan misalkan ini kita membandingkan mana yang lebih mencemari. Kita dapat menghitung mana yang menguntungkan secara ekonomi antara ini mencemari lingkungan dengan limbah gas berbahaya, lalu menerapkan teknologi untuk membersihkan udara, atau ini sejak awal kita menerapkan teknologi bersih yang menghasilkan sedikit limbah gas berbahaya ya. Jadi harusnya jadi banyak alternatif lah sehingga jadi pemilihannya juga sudah berdasarkan berbagai pertimbangan. Ya tentu saja kita kan akan memilih ini. Jadi sejak awal kita menerapkan teknologi yang bersih, yang menghasilkan lebih sedikit limbah gas berbahaya dibandingkan daripada ini ya. Baru menerapkannya ketika sudah ada gas-gas ini, baru kita mencari teknologi bagaimana membersihkan lingkungan atau udara dari gas-gas berbahaya itu lebih mahal lagi sebenarnya ya. Nah, tadi yang subsidi ramah lingkungan. Nah, berbagai bidang berdampak negatif pada lingkungan. Nah, akan bisa dapat disubsidi, mungkin beroperasi dengan ongkos yang lebih rendah. Jadi misalnya kalau kita sangat bentar. Beroperasi dengan ongkos lebih rendah dan profit lebih tinggi. Subsidi penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dapat menyebabkan overfishing. Oke. Overfishing ya, kalau penangkap subsidi kita memberi subsidi untuk penangkapan ikan yang tapi tidak bersifat tidak ramah lingkungan, overfishing. Kemudian subsidi bahan bakar fosil. Subsidi bahan bakar fosil yang dapat mengurangi potensi pengalihan ke penggunaan bahan bakar yang lebih sustainable dan seterusnya ini. Jadi ini jadi walaupun kita misalkan pemerintah akan memberikan subsidi, jadi harus dilihat mana yang sangat pro lingkungan intinya itu ya. Jadi kita misalkan mensubsidi harga premium atau harga Pertamax misalnya, ini enggak worth it enggak sih sebenarnya untuk lingkungan, pro lingkungan enggak gitu, harus dilihat juga gitu. Nah sekarang itu kan mungkin sudah tidak ada lagi ya Pak subsidi bagi penggunaan batu bara.
beberapa hal mungkin sudah tidak ada lagi. Jadi bagi individu yang perusahaan maupun pada, nah ini subsidi, ini subsidi bagi individu perusahaan yang berkomitmen pencegahan polusi, kehutanan dan pertanian berkelanjutan. Juga yang untuk yang mengkonservasi air dan lain-lain ya. Nah, ini tadi ada indikator lingkungan ya. Gimana apa sih sebenarnya indikator lingkungan? Oke, ini adalah pertumbuhan ekonomi dibandingkan jadi ada dua penghitungan nih, ada GDP dan GPI. Nah, jadi indikator lingkungan, pertumbuhan ekonomi kan biasanya dihitung dengan GDP per kapita ya. Terus per kapita suatu negara yang sayangnya karena tidak membutuhkan dampak terhadap lingkungannya tidak dihitung. Ekonom dan ilmuwan lingkungan menyerukan ada pengembangan dan penggunaan indikator yang baru yang disebut indikator lingkungan atau environmental indicators untuk membantu memantau kualitas lingkungan dan kesejahteraan manusia. Salah satu diantaranya yang menggunakan untuk menghitung GDP dengan mempertimbangkan environmental indicators adalah ini genuine progress indicator atau GPI ini. Jadi harus dihitung tidak hanya GDP saja, tapi ditambah perkiraan nilai transaksi bermanfaat yang memenuhi kebutuhan dasar. Dikurangi perkiraan biaya lingkungan, jadi lingkungan, kesehatannya dihitung juga. Jadi bagi semua transaksi. Jadi ternyata kalau dibandingkan ya yang antara GDP Pak, misalkan ini contohnya di Amerika ya, sampai tahun 2000 ini meningkat sekali kan, tinggi. Tapi kalau diperhitungkan dengan adanya biaya lingkungan, kesehatan dan sosial, ternyata malah ya segini aja gitu, beda sekali kan. Ini dolarnya, ini misalnya ini sampai ini di atas 30.000 dolar. Tapi kalau dipertimbangkan dengan kesehatan dan aspek-aspek sosial yang lain, jadi cuma segini, cuma berapa nih, 10.000 ya. Jadi banyak yang tidak terhitung dari GDP. Jadi ini tidak memperhitungkan dampak lingkungan di dalamnya. Bisa ini sampai terus ke langit ya, tapi kalau dipertimbangkan lingkungannya ya segitu aja lah sebenarnya ya. Nah ini eco-labeling dan certification. Jadi mungkin kalian sudah lihat lah pada produk-produknya, di sini ada yang diberi ininya label yang berbagai macam ya. Pelabelan dan sertifikasi yang ramah lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang bermanfaat nih. Dan dapat membantu konsumen untuk memilih produk dan layanan tersebut dengan lebih mudah. Misalkan ini udah ada misalkan ini lembaga Ecolabel Indonesia seperti ini ya, sudah ada ininya, jadi orang sudah terjamin, intinya ada jaminan lah. Ada jaminan. Misalnya ini semua sudah dilakukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi ekologi misalnya ya. Ini aja. Ini kembali ke pengentasan kemiskinan nih, contohnya saja nih. Tapi kita tadi sudah membahasnya. Taruhnya ini bentar. Ini terakhir kan, ini slide terakhir deh. Harusnya ada. Cara pengentasan kemiskinan kita sudah bahas tadi ya. Tapi kita ulangi lagi. Ini mungkin lebih ke aspek yang bisa dikerjakan ya. Kasus kekurangan gizi dan penyakit menular. Pendidikan dasar universal. Jadi tanpa mendahulukan gender tertentu. Jangan didahulukan cowok, misalkan sama aja ya, misalnya perempuan juga ya, yang akan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian stabilisasi pertumbuhan, baik di tempat terlalu tinggi maupun tempat terlalu rendah tingkat pertumbuhannya. Jadi baik yang tinggi maupun rendah harus distabilkan ya. Kemudian, ini yang menarik adalah fokus pada pengurangan jejak ekologis per kapita, baik negara maju dan negara footprint ya, itu kita sudah bahas pada bab sebelumnya mengenai footprint ekologi.
Kemudian meningkatkan investasi pada pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, khususnya di negara ekonomi lemah, sehingga dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya ya, dan lebih hemat energi. Ini sebenarnya mungkin makanya disebut dan sebagainya karena banyak listnya. Jadi kita lihat aja mungkin yang bisa kita lakukan ya. Kita secara pribadi kita bisa membantu di sini mengurangi kasus kekurangan gizi. Mungkin ini. Kemudian jejak ekologi mungkin kalau jejak ekologi kita harus melakukannya sendiri ya, fokus pada pengurangan jejak ekologis per kapita. Jadi kita bisa lakukan sendiri nih. Dan sebagainya tidak disebutkan, kita bisa melakukan berbagai hal sih sebenarnya ya. Nah, ini contoh yang lain, ini adalah contoh suatu, kita kemarin membahas mengenai akan membangun perumahan itu ya kalau nggak salah ya. Pembangunan yang tidak merubah landscape-nya. Jadi kalau misalnya sudah ada sungai ya tetap aja biarkan sungai itu ya. Kemudian ada vegetasi juga tetap ada ya, tidak usah diratakan misalnya. Jadi ada forest conservation, kemudian mana lagi? Ini tetap aja misalkan ini perairan lagi akuatik tetap aja di sini juga tetap aja. Jadi kita tidak usah mengubah. Tapi memang seperti yang saya bahas kemarin itu, misalnya kalau yang seperti itu, jadi memang tidak banyak rumah yang akan bisa dibentuk di sini ya. Jadi mungkin secara profit untuk perusahaannya nggak akan banyak nih. Tapi kalau di idealnya seperti ini bisa dilakukan ya. Jadi sebenarnya akan naik sendiri harganya. Kalau kata saya sih, orang kan senang, biasanya senang itu tinggal di suatu perumahan yang misalnya tidak terlalu rapat, kemudian kehijauannya sangat banyak, kemudian bisa melakukan aktivitas pribadi, hobi dan lain, misalkan di sini bersepeda, kemudian bisa ada yang communities ya, kemudian bisa melakukan recycling sendiri. Nah ini sangat, kemudian dekat ke high speed trains, misalnya di sini ada terlewati juga oleh high speed train ini ya. Tapi tetap aja pemukiman di sini jadi nggak terlalu berdesak-desakan dengan misalkan terlewati jalan kereta apinya, ini agak jauh nih. Kemudian dan lain-lain, solar cell fields dan seterusnya. Jadi suatu kota atau suatu pemukiman yang bisa secara itu self sendiri ya, bisa memenuhi sendiri berbagai keperluannya. Itu sebenarnya idealnya seperti itu ya. Punya hutannya juga, punya kebunnya juga, punya ada ininya juga misalnya ini sedikit lautnya juga, tapi ada transportasi. Wah, ini ideal banget ya kalau seperti ini. Nah, itu untuk hari ini sebenarnya kalau dari kalau kalian mengambil bahan materinya dari Edunext, ada 4 video yang harus dilihat ya, silakan saja melihatnya. Nanti terlalu lama enggak ya? Nanti tapi saya sudah set untuk ujian itu. Ujian. Kuisnya itu saya setnya itu jam 8.40 ya kalau nggak salah. Jam 8.40, jadi mungkin ini sampai berapa menit lagi? 10. Wah masih banyak ya, nggak apa-apa lah, 10, 20. Setengah jam lagi silahkan kalian lihat video ya, ada 4 video. Kemudian silakan persiapkan untuk kuis ya, kuisnya gampang kok, betul salah, dan ada 1 esainya sangat pendek. Atau kalau ada yang mau bertanya dulu silakan, mangga. Jadi kalau dari saya sih materinya sudah selesai ya.